Bab 2376. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Melihat harta karun yang cerah dan indah di mulut Xiaoyu, Lu Chen sangat bersemangat. Sepasang tangan besar benar-benar gemetar, dengan hati-hati, dengan lembut mengeluarkan harta karun itu dari mulut Xiaoyu. Harta karun itu bukanlah manik yang indah, melainkan pil binatang yang cemerlang, yang merupakan pil binatang dari harimau putih. Pil binatang ilahi, tak tertandingi dan langka, eksistensi yang melompat antara dunia manusia dan dunia abadi. Karena tempat tinggal para binatang bukanlah di dunia fana, juga bukan di dunia peri. Binatang dewa yang muncul di alam fana semuanya menyertai binatang dewa, dan mereka dilahirkan bersama tuannya. Kemungkinan munculnya binatang yang menyertainya sangat rendah, hanya satu dari sekitar 10.000 benua. Benua Yuanwu jelas merupakan keberadaan yang ajaib. Dua binatang mitos muncul, jade kilin dan macan putih. Apa yang bisa dilakukan dewa binatang dan alkimia, casting, lingkaran sihir, penyempurnaan jimat, mekanisme, formasi pertempuran, semuanya bisa dilakukan. Karena keterbatasan, ada kemungkinan tidak ada yang bisa dilakukan. Setelah dibuat, itu juga akan menjadi eksistensi yang melompat antara dunia fana dan dunia abadi. Lu Chen tahu di dalam hatinya bahwa pil binatang ilahi yang sangat langka ini mungkin satu-satunya di dunia, dan harus digunakan dengan bijak untuk memaksimalkan manfaatnya, terutama untuk alkimia. Memurnikan pil binatang ilahi menjadi bubuk pil binatang ilahi dapat menghasilkan banyak pil tingkat dewa. Pertanyaannya adalah, apakah alkimia dari alkimia itu? Pangkat pil dewa terlalu tinggi, siapa yang bisa menggunakannya? Meski bisa dimurnikan, tidak ada bahan obat untuk memurnikan pil ajaib. Pil binatang ilahi tidak boleh digunakan untuk alkimia, jadi hanya kastornya yang tersisa, dan sia-sia jika digunakan untuk tujuan lain. Divine Beast Pill, setidaknya bisa menyempurnakan senjata peri kelas 1, bukan? Jika Anda memiliki senjata peri bermutu tinggi di tangan Anda akan secara resmi memasuki negeri dongeng di masa depan, dan menghancurkan makhluk abadi biasa seharusnya tidak menjadi masalah. Saya khawatir, keterampilan casting Fei Long tidak cukup, dan dia tidak bisa menggunakan senjata peri berkualitas tinggi. Oh, saat Lu Chen sedang berpikir liar dengan gembira, suara centil Xiaoyu terdengar dari samping telinganya, dan lidah besar menjilati wajah Lu Chen. Lidah besar itu adalah lidah unicorn, dan Xiaoyu menjilati Lu Chen dengan penuh kasih sayang, meminta pujian. Xiaoyu, ternyata kamu membunuh harimau putih itu dan mengambil pil binatang itu tanpa kesulitan. Kamu memang pantas mendapat banyak pujian. Lu Chen terkekeh dan menepuk kepala Xiaoyu. Dia sangat senang bahkan ingin menjilat Xiaoyu. Bip bip, Xiaoyu mengangguk dengan tergesa-gesa. Orang ini begitu bersemangat hingga dia benar-benar berdiri tegak di punggung Jiao besar itu, siap memamerkan ototnya. Masalahnya, ini langit, bukan tanah. Jiao besar itu terbang cepat, dan Xiaoyu tidak bisa diam, lalu. Aduh! Xiaoyu menjerit dan jatuh langsung dari langit. Orang ini, Lu Chen menutupi wajahnya dan terdiam beberapa saat. Bos, apakah kamu ingin mengambilnya kembali? Da Jiao bertanya. Jangan repot-repot, dia ingin melihat pemandangan, biarkan terbang sendiri, dia bisa melihat pemandangan ratusan juta mil sepanjang perjalanan. Lu Chen berkata dengan marah. Masih muda, apakah bisa bertahan terbang dalam waktu lama? Da Jiao bertanya lagi. Latihlah. Lu Chen terkekeh. Dukun, mata Da Jiao berbinar, dan dia juga tertawa, tetapi tawa itu sangat arogan, tidak peduli bagaimana dia mendengarnya, dia tidak pantas untuk dipukul. Seekor unicorn giok terbang dari ketinggian rendah dan ingin kembali ke Jiao besar, tetapi menemukan bahwa Jiao besar tidak berniat berhenti sama sekali, jadi dia harus mempercepat untuk mengejar, dan kemudian menemukan bahwa Jiao besar juga dipercepat. Wow. Tidak peduli seberapa keras Yu Qilin mengejarnya, dia tidak bisa mengejar kecepatan Jiao besar, jadi dia harus memanggil Lu Chen. Tanpa diduga, Lu Chen sepertinya tidak mendengar apapun. Ini adalah sebuah tragedi. Setelah itu, selama perjalanan ratusan juta mil, Yu Qilin tidak tega melihat pemandangan, dan terus mengejar Jiao besar itu, bahkan jika dia kelelahan, dia harus mengejarnya dengan air mata, jika tidak, Lu Chen menghilang. Apa yang akan dia lakukan? Tanpa mengetahui apakah akan tenggelam atau tidak, dia telah menyeberangi laut terlarang, memasuki tanah air timur, dan melihat gunung Jiufeng. Hentikan, dan kembalikan bersin itu ke belakangmu.
Ketika Lu Chen membuka mulutnya, Jiao besar itu berhenti terbang dan menunggu Yu Qilin menyusul. Wow. Xiao Yu akhirnya menindaklanjutinya, dan dia menangis sepanjang jalan, dengan air mata unicorn yang jernih di seluruh wajahnya. Xiao Yu, anak baik, kamu biasanya berolahraga lebih sedikit, kali ini aku akan membiarkanmu lebih banyak bergerak, itu akan baik untuk pertumbuhanmu. Lu Chen terkekeh dan membuka tangannya untuk menyambut bersin tersebut. Wow. Dengan mata polos dan wajah sedih, Xiao Yu melemparkan dirinya ke pelukan Lu Chen, hampir menjatuhkan Lu Chen dari Jiao besar. Walaupun Xiao Yu masih muda, itu berarti binatang itu masih muda, dan tubuhnya tidak kecil, lebih besar dari gajah liar, setidaknya puluhan ribu kati. Terlebih lagi, Xiao Yu adalah binatang dewa, tidak peduli seberapa kecilnya dia memiliki kekuatan supernatural alami, tidak semua orang mampu membelinya. Jika Lu Chen tidak cukup kuat untuk dipukul oleh Xiao Yu seperti ini, tendonnya akan patah, setidaknya untuk sedikitnya. Kamu hampir kelelahan, cepat kembali ke Chaos Orb dan istirahat, oke. Lu Chen tersenyum. Bip, Xiao Yu mengangguk dengan tergesa-gesa, menggelengkan kepalanya ke atas dan ke bawah, dan air mata jernih mengalir kemana-mana. Setelah itu, Lu Chen membawa Xiao Yu ke dalam Chaos Orb, dan melemparkannya tepat di samping Firefox, mengejutkan Firefox yang berada dalam keadaan linglung di tempat. Saat itu, saat berperang di medan perang Kaisar, Lu Chen meminta Firefox melepas jubah Kaisar untuk berperang, agar tidak menarik perhatian kerumunan Kaisar dan mempengaruhi pertempuran. Namun perang Kaisar berakhir dan sejumlah besar Beast Emperor Pills dipanen, dan Firefox segera kembali ke Chaos Orb. Dengan 5.000 buah keberuntungan dibagikan kepada semua prajurit Legiun Zealot, dan semua anggota inti telah dinobatkan sebagai Kaisar, mereka harus segera menyempurnakan Pil 9 Kaisar cantik. Jika tidak, setelah Legiun Fanatik menjadi Legiun Kaisar, 5.000 Kaisar akan lahir, dan Pil Kaisar akan segera diputus. Jaga Xiao Yu, ini hampir habis. Ambilkan daun Lingshan untuk dimakannya. Firefox sedang melihat ke arah Xiao Yu yang kelelahan dengan linglung, ketika tiba-tiba suara Lu Chen terdengar. Aku akan pergi setelah menyempurnakan pil tungku ini. Firefox merespons, mempercepat tangan dan kakinya, selesai memurnikan ramuan di tangannya, dan hendak bangun untuk mengambil daun roh, tetapi mendengar dengkuran yang menggelegar, berbalik dengan cepat. Saat berikutnya, Firefox tertegun lagi, benar-benar terdiam. Unicorn giok ini sangat kelelahan hingga hampir mati, dan ia benar-benar tertidur begitu dikatakan tidur, ia adalah unicorn yang sedang tidur. Kakak, wow, Xiao Yu terbaring telentang di tanah dengan mulut terbuka, mengeluarkan air liur, dan mendengkur sembarangan. Mendengkur membawa gelombang suara kilin, berdampak ke segala arah, bergetar, dan bahkan mengirimkan ratusan tungku alkimia yang ditopang oleh Firefox terbang keluar. Tidak habis, hanya mengantuk. Tidak perlu memetik daun Lingshan. Saya kira tidak akan bisa makan apapun. Firefox mengerutkan kening, dan berkata lagi, itu adalah binatang dewa. Ia mendengkur seperti guntur, gemetar di mana-mana. Bagaimana cara membuat alkimia? Firefox tidak punya pilihan selain membersihkan dan mencari tempat yang jauh dari Xiao Yu, lalu menyiapkan tungku alkimia untuk membuat alkimia. Bos, kamu masih punya cara untuk merapikan giok unicorn. Da Jiao memandang Lu Chen dengan kagum, dan menghela nafas lagi, jika tidak, Yu Qilin penuh energi, dan tidak akan kembali ke Chaos Orb kecuali hal itu menjungkir balikkan dunia. Gunung Jiufeng ada di sini, aku akan menyelamatkan Jiutian Phoenix. Aku tidak membutuhkanmu di sisiku, kamu juga bisa kembali ke Chaos Orb. Kata Lu Chen, burung Phoenix dan naga asli sama-sama binatang buas yang hebat. Aku ingin melihat mereka, bolehkah aku tetap di sisimu? Da Jiao bertanya, Chaos Orb tidak akan menghalangi pandanganmu, kamu masih bisa melihatnya jika kamu tetap di dalam, tidak perlu muncul. Lu Chen menggelengkan kepalanya, menolak permintaan Da Jiao. Gunung Jiufeng dijaga oleh sisa-sisa pikiran Kaisar Feng Yao, jadi pasti merepotkan jika Jiao besar muncul. Terlebih lagi, setelah 9 surga Phoenix terlahir kembali, dia menemukan monster naga yang menyeringai di sampingnya. Dapatkah Anda membayangkan gaya lukisannya? Mungkin, jika Phoenix 9 surga menyerang dengan satu gigitan, Jiao besar bisa dipatuk sampai mati secara langsung. Saya ingin melihatnya dari dekat. Da Jiao tertawa, aku tahu ukuran tubuhmu, kembalilah. Lu Chen harus berbicara omong kosong dengan Jiao besar itu lagi, meraih kepala Jiao, dan memasukkannya langsung ke dalam Chaos Orb.
Sial, aku benar-benar naga di masa depan, jadi kenapa kamu tidak mengambil pemimpinnya begitu saja? Kamu tidak menghormati naga asli, itu benar-benar penghujatan. Juga, ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu dengan jelas, jangan biarkan siapapun menungguku dengan santai di masa depan. Terutama kultivator pedang itu, dia berani menunggangiku untuk bertarung. Aku benar-benar meyakinkannya, jika bukan karena situasi darurat saat itu, aku akan menendangnya ribuan mil jauhnya. Aku adalah naga masa depan yang sebenarnya, dengan 9 langit dan 10 negeri, dan statusku sangat mulia. Tidak ada yang bisa menggunakanku sebagai tunggangan kecuali kamu, bahkan Jade Kilin. Di dalam Chaos Orb, terdengar suara omelan dari Jiao besar, dan semua ketidakpuasan tercurah. Xiao Yu juga tidak bisa melakukannya. Lu Chen bertanya balik, sama sekali tidak, semua orang adalah binatang, mengapa saya harus membiarkannya? Da Jiao berkata dengan marah. Apakah kamu sudah bangun? Kamu belum menjadi binatang buas. Lu Chen berkata dengan marah. Saya adalah naga sejati di masa depan, dan saya pasti akan menjadi naga sejati di masa depan. Jade Kilin harus menghormati saya. Da Jiao terus marah. Tidak apa-apa, kamu menunggu Xiao Yu bangun, dan kamu sendiri yang memperingatkannya. Lu Chen tersenyum. Yah, Da Jiao tercekik, segera tutup mulut dan tutup mulut, hampir tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Melangkah ke Gunung Jiufeng, kali ini Kaisar Ling ditahan di tempat peristirahatannya, dan tidak ada yang akan mengganggu lagi. Faktanya, meskipun Ling Huang masih di sini, Lu Chen tidak akan menganggapnya serius. Belum lagi kekuatan tempurnya telah menghancurkan ratusan jalan Ling Huang. Hanya dengan mengeluarkan orb penyegel keberuntungan itu, segera setelah sisa kekuatan dari Dewa Besar Ling Yin keluar, Ling Huang akan ditundukkan. Di Gunung Jiufeng, dikelilingi awan misterius, terdapat banyak batasan yang menghalangi orang untuk bergerak maju. Di bawah Kaisar Agung, tidak ada terobosan. Lu Chen bukanlah seorang kaisar, bahkan bukan seorang kaisar, tetapi dia punya cara untuk menghancurkannya. Pembuluh darah naga awan dilepaskan, melahap Xuan Yun, melanggar batasan, dan langsung menuju puncak. Di puncak Gunung Jiufeng terdapat 9 patung burung Phoenix yang bersinar dalam 9 warna menyerupai negeri dongeng burung Phoenix. Di pinggiran gunung, terdapat cetakan tangan Kaisar Feng Yao, menghalangi area sekitarnya untuk mencegah siapapun menerobos batasan Xuan Yun dan menerobos puncak Gunung Jiufeng. Tapi Lu Chen sudah memiliki mesin Qi yang diberikan oleh Kaisar Feng Yao, dan dia bisa masuk sesuka hati tanpa terhalang oleh segel Kaisar. Anda datang. Di puncak gunung, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan berbicara dengan lembut kepada Lu Chen. Sosok itu mengenakan jubah putih, dengan 3.000 rambut hitam, lembut seperti sutra, berkibar tertiup angin, menutupi separuh wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata cerah dan mata Phoenix. Sosok ini bukanlah manusia sungguhan, melainkan hanya sisa-sisa, ia adalah sisa-sisa Kaisar Feng Yao. Junior Lu Chen, saya telah bertemu Kaisar Feng Yao. Lu Chen menegakkan tubuhnya dan memberi hormat prajurit kepada Kaisar Feng Yao. Sisa energi Kaisar ini akan segera habis. Jika Anda datang terlambat sehari, Anda tidak akan dapat melihat Kaisar ini. Kata Kaisar Feng Yao, aku membawakan api langit. Lu Chen berkata dengan cepat, ikut denganku. Kaisar Feng Yao melambai dan berjalan ke puncak gunung. Ketika dia sampai di tengah, ada sebuah batu besar yang datar. Kemudian dia berkata kepada Lu Chen di belakangnya, letakkan bola api diam di atas batu besar, dan Phoenix 9 surga akan mandi sendiri. Api terlahir kembali. Lu Chen mengeluarkan bola kaca yang masih menyala, dan meletakkannya langsung di atas batu sesuai dengan instruksi Kaisar Feng Yao. Saat berikutnya, aroma aneh mengalir keluar dari bola kaca api yang sunyi, membuka ruang di atas batu besar. Seekor burung Phoenix 9 warna yang besar muncul di atas batu besar, dan menekan bola api kaca yang diam di bawahnya. Meskipun Phoenix 9 surga telah lama mati tanpa nafas atau vitalitas, tubuh fisiknya telah terpelihara dengan sempurna, dan tidak dapat dilihat bahwa itu adalah Phoenix yang mati sama sekali. Sepertinya dia sedang tertidur lelap, seolah-olah dia bisa bangun kapan saja. Bentak. Saat berikutnya, bola kaca api diam di bawah Jiutian Phoenix hancur dan meledak. Api langit yang tak berujung tercurah, langsung membakar Jiutian Phoenix menjadi bola api, dan apinya melesat langsung ke langit. Namun, Phoenix 9 surga secara bertahap dibakar menjadi bola arang hitam di bawah suhu api langit yang sangat tinggi. Ini,
Ekspresi Lu Chen berubah ketika dia melihat burung phoenix 9 warna terbakar menjadi arang hitam. Bukankah dikatakan bahwa burung phoenix bisa terlahir kembali dari abu? Bagaimana abunya bisa berubah menjadi arang? Bagaimana ini bisa terlahir kembali? Phoenix Nirvana, kelahiran kembali dari abu. Pada saat ini, Kaisar Feng Yao mengatakan sesuatu, lalu mundur ke tepi gunung, dan menyapa Lu Chen, kelahiran kembali burung phoenix agak besar, jangan tinggal di sana, agar tidak terpengaruh oleh suara burung phoenix, atau mundur bersama Kaisar. Kemarilah. Mendengar ini, Lu Chen segera mundur ke sisi Kaisar Feng Yao, menunggu momen nirwana phoenix tiba. Kamu belum menjadi kaisar, basis kultivasimu terlalu lambat, begitu bencana melanda, bagaimana kamu akan melawan? Baru sekarang Kaisar Feng Yao punya waktu untuk melihat ke arah Lu Chen, dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, apakah Kaisar sudah mengirimkannya? Keluar, itu telah ditangkap oleh umat manusiaku, dan itu membuktikan jalannya. Kata Lu Chen, apakah bencana akan datang? Kaisar Feng Yao bertanya lagi, itu telah dijatuhkan. Lu Chen berkata lagi, Kaisar belum menyelesaikan pembuktiannya, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk melawan bencana? Kaisar Feng Yao bertanya dengan heran. Bencananya relatif lemah, sudah teratasi. Lu Chen mengatakan ini dengan sengaja, dan dengan ringan menggali lubang kecil agar Kaisar Feng Yao mengambil inisiatif untuk melompat. Sebab, Lu Chen tidak menganggap binatang laut adalah malapetaka, dan ia cenderung meramalkan malapetaka Kaisar Feng Yao. Hanya saja Lu Chen berharap Kaisar Feng Yao memberitahukan siapa sumber bencana tersebut, dan ia ingin tahu mengapa Kaisar Feng Yao membuat ramalan seperti itu. Sulit dan lemah. Bagaimana bisa? Jika bencana menimpa, aku akan mempertaruhkan nyawaku jika aku mengambil tindakan. Bagaimana kamu bisa menolaknya? Beritahu saya, musibah apa yang menimpa benua Yuanwu? Kaisar Feng Yao sangat terkejut, dan bertanya lagi. Ribuan kaisar binatang laut, kata Lu Chen. Bencana itu datang dari laut terlarang. Kaisar Feng Yao terkejut. Ya, ribuan kaisar binatang bercakar 8 bergegas keluar dari laut terlarang dan memasuki benua Yuanwu untuk bersaing memperebutkan keberuntungan kaisar. Binatang laut di laut terlarang telah mengintai selama jutaan tahun, dan mereka selalu ingin menantang langit dan menjadi kaisar. Mereka memanfaatkan fakta bahwa tidak ada orang kuat di benua Yuanwu, dan mereka datang keluar untuk bersaing demi keberuntungan kaisar. Itu hal yang normal, bukan bencana. Kaisar Feng Yao menggelengkan kepalanya, dan berkata, 100.000 tahun yang lalu, kaisar ini meninggalkan ramalan bahwa malapetaka di zaman ini pasti milik klan Ming. Orang Ming bersembunyi di dalam gua, dan mereka bahkan tidak datang untuk memperjuangkan nasib kaisar. Bagaimana bisa menjadi bencana? Lu Chen bertanya balik. Kalau begitu aku tidak tahu. Tujuan klan Ming adalah menduduki dunia bawah, menguasai 6 alam reinkarnasi, dan bahkan menguasai benua Yuanwu. Jika tujuannya tidak tercapai, Hades tidak akan pernah mati, dan mereka bahkan akan menggunakan kekuatan dari luar domain. Kaisar ini tahu bahwa klan Ming memiliki kekuatan yang sangat besar di luar benua Yuanwu, jadi dia tidak akan membiarkan klan Ming hanya menempati satu gua hantu di benua Yuanwu selama bertahun-tahun. Di zaman kuno, klan Ming dan klan hantu hampir memusnahkan yang kuat, dan kehilangan kekuatan untuk menduduki dunia bawah. Kemudian, ada klan Ming yang kuat dari luar wilayah yang ingin campur tangan, tetapi kaisar ini menghentikannya. Jadi, kaisar ini tahu bahwa di era ini, klan Ming dari luar wilayah masih akan melakukan intervensi dan kembali. Kata Kaisar Feng Yao, jadi begitu. Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan akhirnya mengetahui mengapa Kaisar Feng Yao meramalkan bahwa Mingzu akan hancur. Ternyata Kaisar Feng Yao sudah pernah berurusan dengan klan Ming dan cukup mengenal mereka. Di benua Yuanwu, klan hantu lahir, dan 6 reinkarnasi telah diselesaikan. Kaisar Feng Yao berhenti sejenak, lalu berkata, jika klan Ming memusnahkan klan hantu, secara paksa menduduki dunia bawah, dan mengubah reinkarnasi, maka itu akan menjadi bencana bagi semua ras di benua Yuanwu. Ubah reinkarnasi. Lu Chen terkejut. Benar, sistem reinkarnasi di benua Yuanwu saat ini dikendalikan oleh hantu. Setelah puluhan juta tahun pelatihan, sistem ini sangat stabil dan sangat cocok untuk benua Yuanwu. Kaisar Feng Yao berkata lagi, jika sistem reinkarnasi klan hantu digantikan oleh sistem klan Ming, bagaimana menurutmu? Kalau begitu, aku khawatir banyak orang akan mati, dan mereka pasti akan hancur. Mendengar ini, Lu Chen mengerutkan kening,
dan bahkan wajahnya sedikit berubah. Benua Yuanwu telah beradaptasi dengan sistem reinkarnasi yang saat ini dipimpin oleh klan hantu, dan tidak ada yang salah, semuanya normal. Jika diganti dengan sistem reinkarnasi hantu klan Ming, benua Yuanwu pasti tidak akan beradaptasi dengannya, dan pasti akan terbalik. Semua makhluk hidup pasti akan sangat terpengaruh, dan cara hidup dan mati akan berubah. Jika saatnya tiba, orang tidak hanya akan menderita, tapi mungkin juga terjadi genosida. Itulah mengapa kami ingin mencegah klan Ming yang kuat dari luar wilayah turun. Mereka adalah bencana nyata bagi benua Yuanwu. Kata Kaisar Feng Yao, klan Ming di luar wilayah, kekuatan macam apa yang akan dikirim untuk campur tangan di benua Yuanwu? Lu Chen bertanya. Neraka, kata Kaisar Feng Yao. Saya tahu itu di tingkat Kaisar, tetapi apakah mereka hanya mengirimkan satu? Lu Chen bertanya lagi. Tidak tahu. Kaisar Feng Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, terakhir kali, 4 kaisar dunia bawah datang dari luar wilayah, dan mereka telah dipecat oleh kaisar ini. Kamu 1 lawan 4. Lu Chen terkejut. Ya, mereka memiliki lebih banyak orang, tetapi kekuatan tempur mereka rata-rata. Kaisar Feng Yao berbicara dengan tenang, tetapi masih ada sedikit amarah di nadanya. Kemarahan Kaisar Feng Yao hanya sekilas, tetapi Lu Chen masih menangkapnya. Karena ada kemarahan, itu berarti Kaisar Feng Yao menyimpan kebencian terhadap pertempuran Kaisar Agung itu. Ada kebencian, artinya keempat kaisar dunia bawah memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tidak sesederhana yang dikatakan Kaisar Feng Yao. Hanya keempat kaisar dunia bawah yang sangat kuat dalam pertempuran dan membuat Kaisar Feng Yao menderita kerugian besar, sehingga Kaisar Feng Yao bisa merasakan kebencian di hatinya, dan dia akan marah ketika menyebutkan masalah ini. Keempat kaisar dunia bawah itu semuanya dipenggal olehmu, Kaisar Agung. Lu Chen bertanya dengan lembut. Penggal kepala mereka semua, jika tidak, klan hantu akan musnah, dan dunia bawah akan diambil alih oleh Hades. Kata Kaisar Feng Yao. 4 kaisar, di mana mereka mati? Lu Chen terus bertanya. Ini rahasia. Kaisar Feng Yao menolak untuk mengungkapkannya, dan dia tidak tahu apa yang dia khawatirkan, tetapi dia masih tidak mempercayai Lu Chen. Namun, Lu Chen juga tidak keberatan, dia hanya penasaran dan bertanya, jadi tidak apa-apa jika Kaisar Feng Yao tidak mau mengatakannya. Ledakan. Sambil berbicara, di tengah kobaran api di balik batu besar itu, tiba-tiba terjadi ledakan yang mengguncang seluruh Gunung Jiufeng. Saat berikutnya, kumpulan arang hitam di api langit tiba-tiba meledak, potongan daun arang terkelupas dari arang hitam, dan terbang ke langit satu demi satu. Setelah daun arang dikupas, bola arang hitam berubah menjadi cahaya 9 warna yang menyilaukan di api langit. Angkat kepala tinggi-tinggi. Tiba-tiba, di dalam cahaya 9 warna, terdengar teriakan burung phoenix yang menggelegar, mengguncang langit. Setelah itu, kumpulan sinar cahaya 9 warna perlahan terbuka di tengah nyala api langit. Cahaya 9 warna membentang hingga batasnya, perlahan berubah menjadi burung phoenix 9 warna, itu adalah burung phoenix 9 hari. Phoenix Nirvana, kelahiran kembali dari abu. Api langit masih menyala dengan ganas, dan Phoenix 9 surga bermandikan api langit, menyerap energi api langit dan mengisi kembali dirinya sendiri. 9 surga Phoenix terlahir kembali, langkah selanjutnya adalah menghidupkanmu kembali. Lu Chen dengan senang hati melihat 9 surga Phoenix di dalam api, dan bertanya kepada Kaisar Feng Yao seperti ini. Ia menyerap semua api dari langit, dan ia akan mencari Kaisar ini. Kata Kaisar Feng Yao, kalau begitu, junior ini mendoakan kebangkitanmu yang sukses dan kembalinya Kaisar Agung. Lu Chen tersenyum. 9 surga Phoenix terlahir kembali, dan Kaisar ini pasti akan dibangkitkan, tetapi Kaisar ini mungkin tidak akan kembali. Kaisar Feng Yao berkata demikian. Jika Kaisar tidak kembali, jika ada Kaisar dari luar wilayah, tidak akan ada seorang pun di benua Yuanwu yang bisa melawan. Lu Chen terkejut. Sayang sekali, Kaisar tidak bisa berbuat apa-apa. Kaisar Feng Yao menggelengkan kepalanya, dan berkata, atau, pada saat Kaisar dunia bawah datang, Kaisar barumu telah menyelesaikan buktinya dan dapat melawan Kaisar dunia bawah. Bagaimana jika Kaisar baru tidak bisa mengalahkan Kaisar dunia bawah? Jika Kaisar Feng Yao hadir, situasinya akan stabil. Petik 2. Jika Kaisar kembali, tentu tidak akan ada masalah. Kaisar hanya takut dia tidak akan bisa kembali. Kaisar Feng Yao menghela nafas ringan, dan sepertinya ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di dalam kata-katanya.
Saya tahu, Kaisar Agung, Anda dapat memasuki alam abadi untuk mengembangkan keabadian 100.000 tahun yang lalu. Sekarang setelah kamu dibangkitkan, kamu juga bisa masuk ke negeri dongeng dan menemukan waktu yang hilang. Jika aku benar, Kaisar tidak ingin kembali, jadi dia ingin memasuki negeri dongeng. Lu Chen menebak seperti ini, tapi dia sangat agresif. Cuma bercanda, meski Fei Long mendapat keberuntungan Kaisar Agung, namun entah kapan dia akan menyelesaikan pembuktiannya dan resmi menjadi Kaisar. Jika Fei Long terbukti menjadi Kaisar, dengan kekuatan Kaisar Perisai Agung, dia secara alami akan memiliki kekuatan untuk melawan. Jika Fei Long belum berhasil membuktikan Kaisar, dan Kaisar Dunia Bawah kebetulan datang, maka tidak ada cara untuk bertarung. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Lu Chen ingin membiarkan Kaisar Feng Yao kembali. Bahkan jika Kaisar Feng Yao menunggu sampai Fei Long berhasil membuktikan dirinya sebagai Kaisar sebelum pergi, itu tidak masalah. Kamu terlalu banyak berpikir, benua Yuanwu sedang dalam masalah. Kaisar ini akan bertahan dan bertarung, dan tidak akan pernah mengabaikannya. Kaisar Feng Yao menggelengkan kepalanya, dan berkata, hanya saja ketika Kaisar ini dibangkitkan, akan ada bahaya besar, saya ingin tahu apakah saya bisa mengatasinya. Bisakah kamu memberitahuku apa bahayanya? Tubuh Kaisar dijaga, siapa yang berani menjaga jenazah Kaisar? Mendengar tubuh Kaisar Feng Yao dijaga, Lu Chen bahkan mengubah wajahnya. Siapa yang begitu sakral, bahkan berani menjaga jenazah Kaisar Feng Yao, entah dia bosan hidup, atau dia yang terkuat. Mereka yang menjaga jenazah Kaisar juga akan dijaga oleh Kaisar. Kaisar Feng Yao tidak menjawab di bawah, tetapi hanya mengatakannya dengan enteng. Mungkinkah Kaisar dan musuh saling menjaga mayat? Melihat Kaisar Feng Yao tidak mengatakan apa-apa, Lu Chen menebak seperti ini. Kamu sangat pintar, kamu dapat menebak semuanya sekaligus. Kaisar Feng Yao memandang Lu Chen dengan heran, dan berkata, jadi, setelah kebangkitan Kaisar ini, dia tidak yakin untuk kembali. Saling menjaga mayat, artinya musuh juga mati. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, jika Kaisar dibangkitkan, mungkinkah musuh juga akan dibangkitkan? Lu Chen, terkadang kamu tidak bisa terlalu pintar. Kaisar Feng Yao menatap Lu Chen dan berkata dengan penuh arti. Kaisar Agung, percuma saja aku menebaknya. Tidak bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Lu Chen berhenti dan berkata, atau, aku bisa membantu dan membunuh musuh yang menjaga mayat itu. Sebenarnya percuma memberitahumu, kamu tidak bisa membantu sama sekali. Kaisar Feng Yao menggelengkan kepalanya, dan berkata, basis kultivasi Anda terlalu rendah, dan kekuatan Anda tidak cukup. Kaisar ini harus melakukannya sendiri. Jika Anda khawatir dengan rendahnya kultivasi saya dapat menemukan sekelompok kaisar yang kuat di sini, dan saya bahkan dapat memanggil kaisar baru itu. Lu Chen tertegun sejenak, dan kemudian berkata, ini masalah besar, saya akan memberitahu kaisar baru untuk tidak membuktikan kebenarannya terlebih dahulu, dan memintanya untuk datang ke sini dengan tubuh setengah kaisar, dan dia pasti akan melakukannya, bantu kaisar. Tidak, Kaisar Feng Yao langsung menolak, dan berkata, Kaisar, saya tidak ingin orang lain melihat tubuh saya. Kaisar, Lu Chen tahu bahwa Kaisar Feng Yao ingin menjaga martabatnya, jadi dia ingin membujuknya, tetapi disela langsung oleh Kaisar Feng Yao, tak perlu dikatakan lagi, keputusan Kaisar ini tidak dapat diubah. Tidak ada yang diizinkan untuk lihat tubuh Kaisar ini, apalagi melihat tubuh Kaisar ini. Namun, klan Ming telah mengirim orang ke alam abadi, untuk menciptakan Kaisar terkuat dan kembali bersaing memperebutkan keberuntungan Kaisar. Kaisar Yun lahir, dan orang-orang klan Ming tidak kembali dari alam abadi, dan waktunya telah terlewatkan. Saya kira, Ming Xian tidak boleh berdamai, dan kemungkinan besar Kaisar Ming akan dikirim langsung, atau dia akan segera datang. Kata Lu Chen, dunia bawah abadi di alam abadi benar-benar menghubungi ras dunia bawah lagi. Kaisar Feng Yao sedikit terkejut, dan berkata lagi, dengan kepala dewa dunia bawah, bencana di benua Yuanwu ini ditakdirkan tidak bisa dihindari. Kaisar baru dari benua Yuanwu belum menyelesaikan kesaksiannya. Jika Kaisar dunia bawah datang saat ini, Kaisar Feng Yao perlu mengambil tindakan. Lu Chen berkata lagi, jika Kaisar dapat dibangkitkan dan dikembalikan, dia secara alami akan melawan bencana. Saya khawatir ketika Kaisar dibangkitkan, itu juga akan menjadi hari kematian. Kaisar Feng Yao menundukkan kepalanya, dan berkata lagi,
bahkan jika kaisar ini memintamu untuk membawa orang ke sana, itu tidak akan banyak berguna. Musuh terlalu kuat, bahkan setengah kaisar itu mungkin tidak dapat mengalahkannya. Petik 2. Saya ingin tahu seberapa kuat musuhnya. Lu Chen bertanya balik. Kekuatan tempurnya tidak kalah dengan kaisar ini. Kata Kaisar Feng Yao. Mau bagaimana lagi, tidak ada seorang pun di benua Yuanwu yang memiliki kekuatan seorang kaisar agung. Lu Chen sedikit frustrasi. Dia bisa membunuh semua kaisar sekarang, tapi dia tidak bisa membunuh kaisar. Jika Anda ingin membunuh kaisar, Anda harus mengorbankan pedang ke-9 Zantian. Kekuatan alam Raja Super nyata tidak dapat menggerakkan Zanjiu. Keturunan Zantian lainnya harus memiliki kekuatan kaisar agung untuk mengaktifkan Zanjiu, dan kemudian menjadi tak terkalahkan di level yang sama. Dan dia tidak berlatih 9 kungfu mendalam dari Zantianzong, jadi dia bukanlah keturunan Zantianzong yang sebenarnya. Dia berlatih 9 naga kembali ke 1 Jue dan termasuk dalam keturunan 9 naga, dan tebasan surga hanyalah keterampilan bertarungnya. Dan Jiulong Guiyi memutuskan untuk memperbaiki pembuluh darah naga, peningkatan kekuatan dari 5 pembuluh darah naga benar-benar tidak normal, dan ditambah dengan kekuatan supernatural baru di tubuhnya, begitu dia dinobatkan sebagai kaisar, tidak akan menjadi masalah untuk mengaktifkan Zanjiu. Masalahnya adalah dia belum menemukan cara untuk menjadi kaisar. Jadi, tidak ada yang bisa membantuku, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Kaisar Feng Yao menggelengkan kepalanya, dan berkata, namun, musuh menjagaku, dan aku menjaga musuh. Sudah 100.000 tahun, pada saat kebangkitan, tubuh belum pulih, dan keadaan belum mencapai puncaknya. Kekuatan tempurnya tidak normal, seharusnya sedikit lemah. Seberapa lemah? Lu Chen bertanya dengan cepat. Untuk apa kamu meminta ini? Kaisar Feng Yao menatap Lu Chen lagi, dan berkata, tidak peduli seberapa lemahnya kamu masih lebih kuat dari setengah kaisarmu. Lebih baik dari setengah kaisar, apakah itu masih milik kekuatan tempur kaisar? Lu Chen bertanya dengan cepat, ini sangat penting. Ini, aku belum mencobanya, jadi aku tidak tahu. Kaisar Feng Yao berpikir sejenak, lalu berkata, saya telah mati selama 100.000 tahun, dan tubuh fisik saya sedikit banyak telah mempengaruhinya. Bahkan jika saya hidup kembali, akan membutuhkan waktu untuk memulihkannya, kekuatan tempur kaisar. Pasti lebih kuat dari setengah kaisar, tapi pasti tidak akan bisa segera pulih ke level kaisar agung, setidaknya itu akan membutuhkan sedikit waktu. Lu Chen bertanya, entahlah, mungkin beberapa tarikan napas, mungkin puluhan tarikan napas, betapapun lambatnya, tidak akan melebihi setengah batang dupa. Kata Kaisar Feng Yao, sangat cepat. Lu Chen terkejut. Tentu saja, mereka semua berasal dari alam Kaisar Agung. Bisakah pemulihannya lambat? Kata Kaisar Feng Yao, meski hanya 10 napas, itu sepadan. Tidak peduli seberapa tinggi budidaya musuh, selama musuh tidak berada di level kaisar, saya bisa menyingkirkannya. Kaisar tidak ingin orang lain pergi, tetapi saya adalah orang yang dipilih oleh kaisar, jadi tidak masalah jika saya pergi. Kata Lu Chen, bukan setingkat kaisar agung, tapi juga di atas setengah kaisar, bisakah kamu membunuh ini? Kaisar Feng Yao sedikit terkejut. Mampu, Lu Chen mengangguk, dan berkata, di bawah kaisar agung, tidak peduli siapa dia di atas setengah kaisar, dia tetap berada di alam kaisar. Selama dia adalah seorang kaisar, tidak peduli seberapa kuat dia, aku bisa membunuhnya. Pewaris 9 naga, dia sangat kuat dan memiliki kekuatan tempur yang unggul. Namun, pada tingkat penganugerahan kaisar dan pembuktian kaisar, akan semakin sulit untuk bertarung di tingkat yang lebih tinggi. Bahkan jika itu dia, ketika dia berada di alam raja super sejati, dia bisa membunuh paling banyak 1 kaisar, dan dia bahkan tidak bisa mengalahkan 2 kaisar. Setengah kaisar, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari 3 kaisar. Di atas setengah kaisar, bahkan lebih kuat dari setengah kaisar. Kalau begitu kamu raja super sejati, apa yang kamu gunakan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di atas setengah kaisar? Kaisar Feng Yao memandang Lu Chen, dengan rasa tidak percaya di matanya. Ambil. Lu Chen memiliki pisau panjang ekstra ungu di tangannya. Senjata kaisar. Kaisar Feng Yao menatap pisau panjang ungu itu, dengan ekspresi terkejut di matanya. Sudah lama tidak ada senjata kaisar di benua Yuanwu, bahan untuk membuat senjata kaisar terlalu langka, hanya pil binatang tingkat tinggi yang sangat langka, apalagi membutuhkan peri perak dalam jumlah besar, bagaimana kamu mendapatkan senjata kaisar?
Aku bilang aku mengambilnya, apakah Kaisar mempercayainya? Lu Chen tidak punya waktu untuk menjelaskan sumber pedang Kaisar, jadi dia tidak punya pilihan selain menjawab seperti ini. Surat Kaisar. Kaisar Feng Yao mengangguk, dan berhenti bertanya tentang sumber pedang Kaisar, tetapi berkata lagi, namun, dengan senjata Kaisar saja, kamu tidak dapat membunuh musuh Kaisar. Kecuali kamu telah membangunkan pembuluh darah naga ke-6, itu hampir merupakan sama, tapi kamu hanya bisa membangkitkan 5 urat naga di dunia fana, dan urat ke-6 harus dibangunkan di negeri dongeng. Petik 2. Tentu saja, jika kamu bisa merajalela di dunia hanya dengan pedang kekaisaran, siapa yang akan berlatih? Lu Chen tersenyum, dan berkata, sebenarnya, kamu benar, saya hanya memiliki 5 urat naga, tetapi saya telah mewarisi keterampilan tempur yang membelah langit, sehingga saya dapat membunuh. Kaisar, apakah kamu keturunan Santian? Kali ini, Kaisar Feng Yao bahkan lebih terkejut lagi, keterampilan tempur menebas langit, satu pedang lebih baik dari yang lain, dan 2 pedang terakhir, satu untuk membunuh Kaisar dan satu lagi untuk membunuh Kaisar, memiliki level yang sama, keterampilan tempur yang tak terkalahkan. Kaisar tahu banyak. Seperti yang dikatakan Kaisar, saya bisa membunuh Kaisar dengan 1 pukulan. Lu Chen mengangguk dan berkata, tidak mungkin, kekuatan pendorong keterampilan tempur Santian harus dikaitkan dengan dunia nyata. Kaisar Feng Yao menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu adalah raja yang sangat sejati, kamu hanya dapat menggunakan pedang ke-7 Santian, bahkan jika kamu telah berlatih 9 naga Gui Jue, kamu masih tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan pedang ke-8 Santian, kamu tidak bisa memotongnya, Raja. Kaisar Feng Yao, percayalah padaku, aku benar-benar bisa mengaktifkan pedang ke-8 Santian. Lu Chen menghela nafas dan berkata, saya telah membunuh banyak kaisar di bidang kaisar, termasuk 3 kaisar. Namun, di atas setengah kaisar, itu 2 tingkat lebih tinggi dari 3 kaisar. Kata Kaisar Feng Yao, hal yang sama bisa dipotong. Kata Lu Chen, Kaisar ini, masih tidak percaya. Kaisar Feng Yao menggelengkan kepalanya. Percaya atau tidak, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Jika aku tidak yakin, jika aku bertarung melawan pembangkit tenaga listrik di atas setengah Kaisar, harga yang harus dibayar adalah kematian instan. Aku belum cukup hidup, dan aku tidak akan pernah mati sendirian. Jadi, tolong jangan khawatir untuk melepaskanku. Aku bisa melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa lakukan. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia segera mengalihkan topik pembicaraan ke pertanyaan pewaris 9 naga. Tuanku, saya tidak memiliki takdir dengan keberuntungan benua Yuanwu. Tanpa keberuntungan, bagaimana saya bisa menjadi kaisar? Menganugerahkan kaisar dan membuktikan kaisar adalah rintangan besar bagi pewaris Jiulong. Karena keturunan 9 naga tidak menerima keberuntungan kaisar agung di dunia fana, mereka hanya bisa menerima keberuntungan yang berhubungan dengan naga. Tidak ada naga sungguhan di dunia fana, jadi tidak akan ada keberuntungan naga sungguhan, tapi ada naga banjir di semua alam. Kaisar Feng Yao belum selesai berbicara, tetapi disela oleh Lu seruan Chen, Jiao. Jiao Long, beranikah aku berharap harapanku untuk menjadi kaisar akan jatuh pada tubuh naga yang mengerikan? Naga biasa tidak dapat diterima. Mereka pasti naga, yaitu kaisar. Saat itu, ada monster naga banjir di benua Yuanwu yang telah bersembunyi selama jutaan tahun. Itu kebetulan ditemukan olehnya ketika dia membuktikan kaisar di langit. Dia memanfaatkan waktu ketika naga itu berkonsentrasi untuk membuktikan kaisar, dia mengambil kesempatan untuk membunuh naga itu, mengambil keberuntungan naga itu, dan menjadikannya kaisar dalam satu gerakan. Kaisar Feng Yao sedang berbicara, tiba-tiba melihat ke langit, dan berkata dengan sedih, tetapi hatinya terlalu kejam. Setelah dia menjadi kaisar, dia meninggalkan semua orang dan pergi ke Xianyu. Ternyata keberuntungan Jiaolong juga bagus. Lu Chen sangat gembira, tetapi terlepas dari kesedihan Kaisar Feng Yao, dia buru-buru bertanya, apakah perlu membunuh naga itu untuk memenangkan nasib naga? Tidak pernah terpikir olehnya bahwa jalannya menjadi kaisar sebenarnya terkait dengan Da Jiao. Lalu dia bisa mengangkat naga banjir Qinglin ke level naga banjir. Tapi ada masalah besar di sini, jika dia diminta untuk membunuh Da Jiao, dia tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, Jiao besar yang tinggal di bola kacau sudah gemetar. Tidak pasti, Kaisar Feng Yao berkata, lagi, pada awalnya, jika dia tidak membunuh Jiaolong secara tiba-tiba, dia akan langsung dimusnahkan oleh Jiaolong.
Itu bukanlah pilihan. Apa artinya punya pilihan? Lu Chen bertanya. Ada pilihan untuk menaklukkan binatang banjir, dan ketika binatang banjir itu menjadi kaisar, biarkan binatang banjir itu berbagi nasib naga denganmu. Kata Kaisar Feng Yao. Sangat baik. Lu Chen menghela nafas lega. Sangat baik. Da Jiao juga menghela nafas lega. Namun, binatang banjir di benua Yuanwu sangat langka, dan tidak mudah untuk menaklukkan binatang banjir. Kaisar Feng Yao berkata lagi, jika semudah itu, dia akan menaklukkan binatang naga itu dan membudidayakannya terlebih dahulu. Angkat kepala tinggi-tinggi. Pada saat ini, terdengar lagi seruan burung phoenix yang mengguncang bumi dari antara langit dan bumi. Ternyata setelah 9 surga phoenix menyerap semua api dari langit, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan 9 warna cahaya, dan ia meraung ke langit dengan puas. 9 surga phoenix terlahir kembali dari nirwana. Ia memegang kebangkitan kaisar, dan akan segera berangkat. Kaisar Feng Yao berkata dengan gembira. Saat Lu Chen hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang kabur di depan matanya. Ketika dia melihat lebih dekat, Phoenix 9 surga yang besar telah tiba di depannya. Angkat kepala tinggi-tinggi, Phoenix 9 surga mengabaikan Lu Chen, tetapi memanggil sisa-sisa Kaisar Feng Yao. Suara Feng Ning itu menyedihkan dan menyedihkan, seolah-olah ada banyak hal menyedihkan yang ingin dia ungkapkan kepada Kaisar Feng Yao. Pada awalnya, kamu dan aku mati bersama dalam pertempuran, dan kamu adalah sahabatku. Selama 100.000 tahun, aku berharap kamu akan terlahir kembali dari nirwana sepanjang waktu. Canian Kaisar Feng Yao memandang Jiutian Phoenix dengan gembira, dan berkata, pergilah, hidupkan kembali Kaisar ini, bertarung berdampingan dengan Kaisar ini lagi, hidup dan mati bersama. Angkat kepala tinggi-tinggi, Phoenix 9 surga mengeluarkan suara tinggi, dan melebarkan sayap besar 9 warnanya, mengepak di tempat, melenturkan otot dan tulangnya, bersiap untuk lepas landas. Kipas yang satu itu langsung menghancurkan angin dan awan, menghempaskan pasir dan batu, bahkan seluruh gunung Jiufeng pun terguncang oleh kipas tersebut. Jika Lu Chen tidak berada di alam raja super sejati dan cukup kuat, dia mungkin akan ditampar oleh sayap Phoenix 9 surga, dan dia tidak akan tahu di mana dia akan ditampar. Kaisar Agung, biarkan Phoenix 9 surga membawaku, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Lu Chen berkata dengan tergesa-gesa. Kamu adalah keturunan 9 naga, dan kamu juga yang dipilih oleh Kaisar ini. Kaisar Feng Yao ragu-ragu sejenak, akhirnya mengangguk, lalu memerintahkan Jiutian Phoenix, bawakan Lu Chen, dia boleh dapat membantu kami memenangkan pertempuran kebangkitan ini. Mendengar ini, Jiutian Phoenix menoleh ke samping dan menatap Lu Chen dengan mata menyipit. Dia segera menunjukkan rasa jijik, dan dia tidak tahu mengapa dia tidak menyukai Lu Chen. Jangan meremehkan level rendah Lu Chen. Lu Chen adalah keturunan 9 naga, dia memiliki keterampilan tempur tebasan surga, dan pedang kaisar. Biarkan dia mencobanya, kata orang Canian Kaisar Feng Yao. Angkat kepala tinggi-tinggi, alis 9 surga Phoenix mengerutkan kening, seolah-olah setelah perjuangan psikologis yang sengit, ia membungkuk dengan enggan dan membiarkan Lu Chen naik. Lu Chen, sampai jumpa lagi. Kaisar Feng Yao melirik Lu Chen dengan sisa pikiran, dan perlahan-lahan pikiran itu hancur dan menghilang bersama angin. Pergi, hidupkan kembali Kaisar Feng Yao. Lu Chen menghela nafas, lalu menundukkan kepalanya dan berkata pada Jiutian Phoenix. Angkat kepala tinggi-tinggi, Phoenix 9 surga berteriak panjang, dan segera melayang ke angkasa, terbang ke barat laut. Kecepatan terbang burung Phoenix sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia telah terbang melintasi gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, melintasi sungai yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan langsung melintasi laut terlarang. Terbang melintasi ujung laut terlarang, saya sampai di domain Beiyuan, yaitu kawasan Gunung Zhenming. Hanya saja Jiutian Phoenix tidak terbang ke arah Gunung Zhenming, melainkan terbang ke utara, mencapai ujung domain Beiyuan. Namun ujung wilayah asal utara adalah tempat yang paling dingin di benua Yuanwu. Ada gunung-gunung rusak di mana-mana, dan yang ada hanyalah udara dingin suram yang bertiup dari neraka. Tanah rusak.